Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, kenakan kain ihram ketika meninggal dunia. Jasad laki ini senantiasa sholat di alam kubur. Alam barzah atau alam kubur merupakan sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang telah mati menjalani masa penantian. Alam itu merupakan alam ketiga yang dilalui manusia setelah alam rahim atau kandungan dan alam barzah. Di tempat itu, mereka yang telah mati menanti tibanya hari kiamat, di mana pada masa itu setiap manusia akan dibangkitkan kembali. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku yang pernah diperbuatnya semasa hayat. Dengan kata lain, alam barzah adalah alamnya orang-orang yang sudah tak bernyawa atau meninggal. Sementara orang yang sudah meninggal sudah pasti tak akan melakukan sesuatu apapun di sana, termasuk sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Benarkah demikian? Hakikatnya tidak, sebagaimana sabda Nabi bahwa ternyata orang-orang soleh dan termasuk para nabi tetap bisa menjalankan sholat, mengaji, dan sebagainya, tak kala mereka berada di alam kubur. Para nabi adalah di kuburan mereka sedang melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis lain yang mempertegas akan hal ini adalah tak kala peristiwa Isra-nya Rasulullah ke Baitul Maqdis, Palestina, dan pada masa itu ditampakkan kepadanya Nabi Musa yang sedang sholat di kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melewati Nabi Musa sedang sholat pada malam aku diisrokan di sisi tumpukan kerikil merah, sedang beliau berdiri melaksanakan sholat di alam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi berkata, para nabi adalah hidup di sisi Rob mereka, seperti kehidupan para syuhada atau orang-orang yang mati syahid yang di sisi Rob mereka. Kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan orang-orang nanti di akhirat. Bahkan kehidupan mereka adalah warna lain sebagaimana telah datang dalam sebagian hadis bahwa kehidupan para syuhada, Allah jadikan ruh mereka dalam rongga tubuh burung-burung hijau yang bebas di alam surga, dan ia menuju kepada lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Jadi mereka hidup di sisi Rob mereka menurut tinjauan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan. Sedang jasad mereka tetap di kuburan mereka. Perkara-perkara ini lebih besar dibanding perkara akal pikiran manusia. Sedangkan beriman kepada mereka, perkara-perkara ini adalah wajib. Dan Allah berfirman, "Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Lalu bagaimanakah kehidupan mereka di sana? Kehidupan mereka jauh berbeda dengan kehidupan kita yang hidup di alam manusia. Dalam kuburnya, mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang dilipat gandakan Allah, sebagaimana amal perbuatan mereka semasa di dunia. Mereka merupakan orang-orang yang dikaruniai segala kegembiraan di sisi Robnya. Sebagaimana ia berfirman, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 170. Ada satu kisah nyata yang memperjelas dasar teologi ini. Dasar teologi tersebut yakni dialami orang soleh bernama Buya Jamhur. Begini kiranya, tak kala kuburannya digali kembali disebabkan amanat almarhum yang belum ditunaikan, yaitu mengenakan kain ihram. Ketika jasadnya dikubur,
Ternyata jasad Buya dalam kondisi sedang sholat. Adakah ini kebetulan semata? Tentu tidak. Pasti ada suatu aktivitas zahir yang sedang diperbuat oleh si mayit di dalam kuburnya tersebut. Namun memang tak terlihat nyata oleh indera manusia yang masih hidup, karena kejadian ini di luar jangkauan nalar dan logika manusia. Dalam kisah lain ada juga, tak kala ditemukan kondisi si mayit sedang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Mengenai kisah Buya Jamhur, barangkali ada satu pertanyaan yang menggila di relung hati pemirsa. Bagaimana bisa Buya Jamhur bisa mendapatkan kemuliaan tersebut? Ternyata setelah ditelisik, itu terkait keinginan Buya Jamhur sendiri, tak kala dirinya masih hidup. Konon ia pernah mengungkapkan keinginan hatinya kepada muridnya, jikalau mau telah menjemputnya, ia tetap ingin melaksanakan sholat di dalam kubur. Aku ingin nanti setelah mati, di alam kubur aku tetap dapat mendirikan sholat, cerita Buya kepada murid-muridnya yang sedang antusias mengikuti ilmu yang diajarkannya. Jelasnya, tidak semua kehendak bisa dikabulkan oleh Allah, terkecuali hanyalah orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Buya, beliau meninggal setelah mengimami sholat subuh dan meninggal di salah satu hari yang istimewa, yakni hari Jumat. Demikian satu kisah yang menunjukkan adanya aktivitas zahir yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan para nabi di alam kuburnya. Namun jelasnya, bagaimanakah mereka bisa melakukan hal itu? Hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa tidak semua aktivitas-aktivitas mereka di alam kubur itu secara gamblang Allah tunjukkan kepada kita yang masih hidup. Dalam hal ini, tidak semua orang-orang soleh dan para nabi yang jika digali kuburannya, kita temukan sedang dalam keadaan sholat atau membaca Al-Quran, sebagaimana kisah di atas. Bisa saja mereka tetap dalam keadaan semula, di mana posisi tubuh terbaring miring atau lurus. Semuanya kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab.